Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang teknik nekropsi. Yang akan kami bahas di sini yaitu mulai dari alat dan bahan, prosektor, hewan atau bangkai, tahapan teknik nekropsi, serta pasca nekropsi. Perkenalkan, saya Mutiara Dewi Afifah. Saya Isra Raihan. Dan saya Dea Kurnia Maimanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan persiapan alat dan bahan, kemudian prosektor. Dimulai dari persiapan alat, yakni ruangan nekropsi. Di sini kita harus menyediakan ruangan untuk memeriksa hewan yang akan kita nekropsi. Yang idealnya terletak dengan lab patologi atau rute sirkulasi yang digunakan untuk pengeluaran limbah. Lalu, di dalam ruang nekropsi memiliki meja kerja nekropsi, counter, tempat cuci tangan, kabinet dinding, kulkas atau freezer, kotak cahaya, dan penyalur gas scavenger. Persyaratan yang ada di ruang nekropsi, kita mulai dari dinding. Di sini, dinding harus keras, tidak poros, tahan api, kedap air, anti karat, tidak mempunyai sambungan, dan mudah dibersihkan. Lalu lantai. Lantai harus terbuat dari bahan kedap air, mempunyai kemiringan, lalu mempunyai celah, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Lantai ruang nekropsi mempunyai kemiringan kurang lebih 1-2 derajat yang cukup ke arah saluran pembuangan air. Hal ini bertujuan untuk air tidak tergenang di permukaan lantai. Selain itu, lantai juga harus bersifat anti lumut dan anti jamur. Selanjutnya pintu. Pintu yang disarankan kita memakai pintu geser atau sliding door dengan rel di atasnya yang mampu membuka dan menutup secara otomatis, yang menggunakan saklar injakan kaki atau siku tangan, atau yang menggunakan sensor. Jika keadaan listrik penggerak rusak, pintu dapat dibuka secara manual. Pintu tidak boleh dibiarkan terbuka selama proses pembedahan. Lalu pintu juga dilengkapi kaca pengintai dan cat antibakteri dan anti jamur. Lalu pencahayaan. Secara umum, pencahayaan di ruang nekropsi harus mempunyai pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan atau mekanik. Di sini untuk memudahkan pencahayaan dari luar dan dalam. Lalu kita meja operasi atau meja bedah, yakni meja yang digunakan untuk membaringkan pasien bedah dengan posisi yang sesuai. Biasanya meja bedah terbuat dari beton dan dilapisi dengan aluminium. Lalu memiliki kemiringan 15 derajat yang bertujuan agar meja operasi mudah dalam pembersihan. Ada 2 jenis meja operasi, yakni meja operasi yang digerakkan secara hidrolik dan meja operasi yang digerakkan secara elektrohidrolik. Lalu selanjutnya lampu operasi atau lampu bedah. Lampu operasi pada umumnya diletakkan menggantung di langit-langit ruang operasi dan berada tepat di atas meja operasi. Lalu dipping. Dipping ini untuk pengendalian lalu lintas yang diterapkan pada manusia, peralatan, barang, dan bahan. Biasanya memakai kolam yang membentuk cekungan kecil berada di pintu masuk dengan kedalaman 15 cm yang berisi desinfektan, atau dengan penyemprotan atau spraying menggunakan desinfektan, yakni seperti kresol, fenol, amonium, quaterner, klorin, formalin, iodofor. Lalu saluran air. Persyaratan air harus selalu tersedia dan memiliki penampungan air dan sistem perpipahan yang baik. Di sini minimal tersedia air 500 liter per hari. Lalu limbah cair dari ruang nekropsi
sebelum dibuang ke saluran umum harus diolah terlebih dahulu. Yang salah satunya dengan cara sistem penguraian aerob. Lalu harus tersedia air yang telah didesinfektan untuk membersihkan lantai. Lalu timbangan. Di sini harus tersedia timbangan untuk menimbang berat badan pasien untuk memudahkan data pasien. Lalu ruangan pendingin. Ruang pendingin di ruang nekropsi ini untuk tempat penyimpanan kadaver yang tidak langsung dilakukannya nekropsi. Penyimpanan baiknya dengan suhu 2 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Jika kadaver ingin dibekukan, maka suhu akan kita turunkan menjadi minus 10 derajat Celcius sampai minus 50 derajat Celcius. Lalu katrol. Katrol yang digunakan pada ruang nekropsi untuk memudahkan atau mengangkat hewan besar untuk memindahkan hewan yang memerlukan ukuran penampang yang besar sesuai dengan ukuran hewan yang diperlukan, lalu dilengkapi dengan lantai penggantung yang kuat dan terbuat dari bahan stainless steel atau anti karat. Yang kemudian kamar mandi. Kamar mandi di sini disediakan untuk menggunakan proses pembilasan dokter atau teknisi yang terkena darah hewan yang sedang dibedah atau untuk proses pembersihan setelah perlakuan nekropsi. Lalu di sini peralatan. Yang akan kita bahas peralatan yang akan dipakai pada proses nekropsi, yakni squid, needle, scalpel dengan berbagai jenis, lalu gunting bedah, yakni tajam tumpul dan tajam-tajam, lalu pinset, kemudian tisu kaset, pot, tube, swab bakteriologis, apron, gloves, masker, labeling, pena, penggaris, dan kamera. Lalu bahan yang kita butuhkan di sini ada desinfektan, ether, sanitizer, 10% buffer formalin netral, dan deterjen. Lalu alat bedah yang kita pakai biasanya enterotom yang berguna untuk membuka usus yang terdapat bola di ujungnya untuk dimasukkan ke dalam lumen atau lubang usus sehingga tidak merusak jaringan di dalamnya. Lalu Skulskisel, yakni alat pahat untuk membuka tengkorak kepala. Lalu Hagedorn Needle, yakni jarum besar untuk menjahit tubuh setelah selesai melakukan proses kegiatan nekropsi. Lalu ini rib cutters. Ini pemotong seperti gunting pemangkasan kecil untuk memotong tulang rusuk sebelum pencabutan urat dada. Lalu ini scalpel untuk pengirisan jaringan atau organ. Lalu ini tetap forceps, yakni alat untuk pengambilan organ atau jaringan yang cengkramannya lebih kuat dari anatomi forceps. Lalu ini scissors, sejenis gunting juga untuk membuka organ berongga dan pemotongan jaringan. Lalu ini bone saw seperti gergaji untuk memotong tulang. Lalu ini hammer with hook, yakni palu untuk memisahkan kalvarium dari tengkorak yang lebih rendah. Lalu ini blade knife, yakni pisau panjang untuk memotong organ padat menjadi irisan untuk pemeriksaan, display, dan fotografi. Lalu ini ada vibrating saw. Ini alat yang digunakan untuk memotong tulang dan tengkorak kepala. Lalu prosektor. Prosektor adalah orang yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pembedahan. Biasanya dia melakukan sterilisasi alat, yakni sterilisasi adalah proses pembunuhan semua mikroorganisme termasuk spora bakteri yang ada pada benda yang telah didekontaminasi. Biasanya cara sterilisasi yang kita gunakan menggunakan pemanasan basah, yakni
menggunakan air yang telah dimasak dalam suhu 100 derajat, lalu ditambahkan natrium nitrat sebanyak 1% dan fenol sebanyak 5% dalam waktu 30-60 menit. Dengan syarat seluruh permukaan harus terendam. Lalu di sini alat pelindung diri. Alat pelindung diri kita harus menggunakan sarung tangan sebagai pelindung dan pencegahan penularan penyakit. Sebaiknya sarung tangan digunakan satu pasien dengan satu sarung tangan. Lalu masker juga di sini untuk pelindung dari cipratan cairan sewaktu tindakan operasi. Lalu ini juga pelindung mata untuk melindungi mata dari cipratan cairan pada saat operasi. Lalu ini topi atau penutup kepala yang digunakan untuk menutup rambut agar tidak ada rambut yang terjatuh saat perlakuan operasi. Lalu ini baju pelindung. Baju pelindung digunakan untuk melapisi pakaian yang kita pakai sebelumnya. Lalu ini apron. Apron ini juga baju pelindung untuk melindungi dari cairan. Lalu ini pelindung kaki. Pelindung kaki digunakan untuk pencegahan kontaminasi dari yang kita bawa dari luar. Prosedur nekropsi pada ruminansia. Yang pertama, setelah bangkai dilakukan pemeriksaan keadaan luar yang meliputi pemeriksaan pada kulit, selaput lendir dan lubang-lubang alami, maka bangkai diletakkan pada kondisi rebah kiri lateral atau left lateral recumbency dengan kepala terletak di sebelah kiri. Kemudian dikuliti dengan melakukan irisan yang dimulai dari simfisis mandibularis sampai arcus ischiadicus. Saat memotong, hindari memotong kelenjar ambing atau penis. 2. Anggota gerak depan dan belakang direntangkan dan daerah lipat paha serta bahu diiris dengan persendian sehingga anggota gerak terpotong yang dapat memudahkan nekropsi selanjutnya karena letak bangkai yang lebih stabil. Yang ketiga, kulit di bagian ventral dan lateral dikuliti, jangan sampai mengiris vena jugularis. 4. Untuk membuka rongga perut, dibuat irisan melalui linea mediana dari processus sepoides sampai daerah pubis. Kemudian dibuat irisan transversal dari linea mediana dekat rusuk terakhir sampai daerah dorsal. Diperhatikan isi dari rongga perut. Yang kelima, rongga dada dapat terbuka dengan cara memotong koste dari koste yang terakhir sampai koste pertama. Setelah terpotong semuanya, maka rongga dada dapat terlihat. 6. Yang perlu diperiksa pertama kali adalah pleura, peritoneum, dan kelenjar limfe. Untuk mengeluarkan organ pencernaan, esofagus diikat supaya isi lambung tidak mengotori rongga dada. Lambung dan usus dikeluarkan dengan cara memotong penggantungnya. Selanjutnya, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum dibuka untuk mengetahui adanya cacing dan abnormalitas yang lain. Demikian juga dengan usus. 7. Begitu juga dengan organ-organ pencernaan yang lain. Untuk hati, perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti dengan mengiris saluran-saluran empedu. 8. Ginjal diperiksa dengan memperhatikan besarnya dan kapsulannya. Hal yang sama juga dilakukan pada lien. 9. Untuk mengangkat organ rongga dada dengan cara mengiris otot mandibula bagian ventral dekat rahang bawah dari simfisis ke caudal sampai rami mandibularis bagian belakang. Irisan dilanjutkan ke kavitas bukalis menembus mukosa jari, dimasukkan ke dalam ruang tersebut dan lidah dikeluarkan melalui proses mandibular. Lidah ditarik dan disertai irisan pada mukosa palatum durum dekat palatum mole, terus iris ke paring, laring beserta lidahnya. Jika tulang lidah sudah terpotong, diteruskan ke arah leher untuk memisahkan laring, trakea, esofagus sambil melepaskan bagian-bagian yang melekat pada daerah torak bagian dorsal. Dengan memutus aorta, maka paru-paru dan jantung dapat diangkat dari rongga dada.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap perubahan patologis pada organ-organ tersebut. Cara membuka jantung dan membuka otak. Cara membuka jantung. Jantung dipegang pada telapak tangan kiri dan permukaan anteriornya menghadap ke atas. Dicari letak septumnya. Jantung diputar sehingga permukaan posterior terlihat. Diiris dari aspek dinding posterior ventrikal kanan terus ke katup pericuspitalis sampai auriculatrium, dilanjutkan ke pembuluh-pembuluh vena. Jantung diputar ke posisi semula, diiris dari apeks ventrikal kiri sampai katup-katup aorta. Diputar lagi, irisan dilanjutkan dari apeks ke ventrikal kiri. Untuk cara membuka otak, terlebih dahulu kepala dari leher dilepaskan pada persendian atlanto-occipital, dilanjutkan memotong otot-ototnya. Kepala difiksasi pada tempat fiksasi, kemudian dikuliti dengan membuat irisan dari os frontal sampai occipitale. Buat 3 irisan. Irisan longitudinal dari foramen magnum ke os frontal pada sisi kanan kiri. Irisan transversal dari sudut mata luar kanan dan kiri sehingga akan bertemu. Setelah terbuka, selaput otak dibuka dan diamati perubahannya. Otak dikeluarkan dengan memotong perlekatan otak pada lobus olfaktorius. Kepala dibalik sehingga gaya otak tersebut, bagian anterior otak akan keluar dari dasar ruang tengkorak. Sekian, terima kasih. Post nekropsi. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mensterilkan semua peralatan yang sudah dipakai. Yang kedua, membersihkan ruangan tempat nekropsi. Yang terakhir, pembersihan diri dan pembersihan APD yang telah digunakan oleh prosektor. Mungkin hanya sekian, terima kasih.